belajar obat-obat untuk menyembuhkan. Tapi saya belajar tentang racun. Supaya saya tahu racun ini mematikan sel ini. Dan saya bisa mengobatinya. Kenapa kita perlu belajar tentang kejelekan-kejelekan tokoh-tokoh Alkitab? Alkitab ya, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan tapi banyak kejelekannya dan akhirnya mereka jatuh. Untuk apa kita belajar? Supaya engkau dan saya berhati-hati. Bilang kiri kananmu supaya kamu berhati-hati. Amin. 1 Korintus pasal 10 bilang begini. Semuanya ini kutulis dengan maksud supaya menjadi peringatan bagi kita. Nenek moyang daripada orang-orang Israel sudah salah. Dan di 1 Korintus pasal 10 diingatkan supaya kita berhati-hati. Kalau mereka ikut jalan yang itu, kita jangan ikut jalan yang itu. Sampai di sini saudara mengerti maksud saya ya. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan lanjut. Ya, kejelekan-kejelekan dari Saul. Ya, saya pelajari ada minimal, saya belum temukan semua. Saya percaya masih ada kejelekan-kejelekan lain. Dan saya akan terus menyelidiki sepanjang minggu ini tentang Saul. Yang saya sudah selidiki ada 14 poin tentang kejelekannya. Hari ini saya cuma bagi setengahnya, kalau sempat. Amin. Kalau nggak sempat kira-kira kita pulang jam-jam 2 begitulah, nggak apa-apa lah. Oh. Amin. Yang lain diam. Bilang Pak Gema, tang cah bicik lah ya. Cicung tolo, kikolok. Ya udah, oke. Baik, saya akan coba cepat supaya kita bisa selesai hari ini. Masih ingat ayat ini dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 21. Beberapa minggu ini kita sudah baca, mari kita baca sama-sama karena pembacaan kita tetap masih ada di Samuel ya, 1 Samuel dan banyak hal-hal. Sekarang kita masuk pada 1 Samuel pasal 17 ya hari ini ya, semalam 16. Mari kita sama-sama 1 Samuel 9 ayat 21. 1, 2, iya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Kita belajar bersama, kita tahu bersama. Saya sudah sampaikan tentang khotbah ini bahwa Saul berasal dari suku terkecil, suku Benyamin yang dipunahkan, kemudian terhina karena pernah membuat noda di Gibeah. Ya kan? Masih ingat dalam ingatan kita. Tetapi Samuel datang, kamu dipilih oleh Tuhan. Walaupun kau berasal dari suku yang terhina, suku yang terkecil, tetapi Tuhan memilih engkau. Saudara bisa bayangin, Tuhan angkat derajatnya orang yang terhina, orang yang terkecil. Sayang. Ya. Ketika sudah jadi raja, dia salah menggunakan otoritas yang Tuhan telah kasih. Dan akhirnya ada banyak kejelekan setelah dia menjadi raja. Itu membuat Tuhan undur daripada Saul. Kita belajar. Yang pertama, beberapa kejelekan daripada Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai ayat 9. Yang pertama, Saul ini berani merampas tugas nabi atau imam. Perhatikan. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9, baca sama-sama. 1, 2, iya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara kita tahu cerita ini, kita baru belajar ya, baru baca ya. Saya berharap saudara setiap kali jadwal pembacaan kita setiap malam maupun setiap pagi, perhatikan baik-baik cerita-cerita itu. Saya percaya saudara sudah membaca pasal 13 yang sudah angkat tanganmu. Oke? Ya. Pasal 13 ini kita sudah baca dan saudara perhatikan. Kisah ini ketika mereka mau berperang. Orang Filistin sudah ada di depan. Lalu Saul sudah mengumpulkan orang-orang. Samuel punya janji, tunggu aku 7 hari nanti aku datang mempersembahkan baru kalian perang. Tunggu Samuel nggak datang. Akhirnya Saul bilang begini, mana itu korban bakaran? Biarkan saya persembahkan saja. Karena Saul melihat rakyatnya sudah terkocar-kacir, sudah pada pulang, sudah pada kabur. Dan akhirnya tunggu Samuel nggak datang. Dia akhirnya mempersembahkan korban itu. Apa yang terjadi? Waktu dia baru mempersembahkan korban itu, Samuel datang. Saudara, Anda tahu dalam perjanjian lama, dalam Alkitab,
Mempersembahkan korban bakaran itu sangat-sangat kudus. Itu tugas nabi dan imam, nggak boleh orang lain. Amin. Saya kasih saudara perbandingan dengan peraturan yang dibuat oleh Tuhan lewat Musa dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Perhatikan ayat 1. Tuhan memanggil Musa. Saya baca cepat-cepat karena ada 8 poin. Saya mau cepat-cepat saudara perhatikan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian ayat 5, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam itu harus mempersembahkan. Imam yang harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramnya kepada sekeliling mezbah yang ada di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Saudara bisa bayangin, ini tugas paling penting, tugas yang kudus, tidak boleh dipindah-pindah, tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Ini tugas yang sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Musa. Nggak boleh orang lain, harus imam, harus nabi. Berani-beraninya Saul akhirnya datang lalu merampas tugas daripada nabi atau imam. Anda tahu hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang sok-sokan secara tidak langsung mulai merampas haknya nabi, tugasnya nabi atau tugasnya imam. Banyak orang, Alkitab bilang begini dalam perjanjian baru. Jangan mau menjadi pengajar. Bahasa lainnya, jangan mau menjadi pengajar, karena seorang pengajar akan dituntut lebih. Amin. Bahasa terjemahan lainnya begitu. Ada orang hari ini mau mengajar, hidupnya belum benar. Pengen jadi imam, pengen jadi gembala, hancur. Amin. Orang-orang awam, wah kelihatannya bagus, cuma khotbah enaknya, udah saya khotbah aja, saya bikin gereja, bikin satu komunitas. Pengalaman saya ada beberapa orang, termasuk saya pernah diundang dalam satu komunitas. Ini semua orang yang sakit hati semua. Dari gereja-gereja tertentu mereka bikin satu yayasan dan mereka undang saya. Saya kaget waktu mereka undang, saya pergi. Kemudian waktu saya sampai di tempat ibadah mereka, saya kenal semua itu orang-orang yang bekas di beberapa gereja. Mereka bilang, Pak, tujuan kami bikin komunitas ini. Orang-orang yang tersakiti di gereja datang di sini, nggak perlu ke gereja, datang ke sini. Saudara tahu? Satu persatu orang-orang itu hancur semua. Ada yang ketuanya anaknya masih muda, meninggal. Merampas haknya imam, merampas tugasnya nabi. Jangan saudara, kalau engkau betul-betul terpanggil menjadi gembala, sekolah Alkitab sana. Amin. Lalu serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulai layani sungguh-sungguh. Kalau mungkin engkau terpanggil freelance, ya sudah, engkau tetap berjemaat lokal yang baik. Amin. Ada tugas-tugas tertentu yang Tuhan percayakan lewat gembalamu. Jangan coba-coba merampas haknya imam, saudara. Bahaya. Amin. Mulai dari sinilah sebenarnya Saul itu sudah salah. Dia berani-berani merampas haknya imam. Ini kejelekan Saul. Yang kedua sekarang. Tidak mentaati perintah Tuhan serta tamak akan harta. Dalam 1 Samuel 15 ayat 3 dan ayat 11 saya baca. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan.
perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Tuhan. Kamu perangi orang Amalek, habisi semua, laki-laki, perempuan, anak, mama, cucu, hajar semua. Keledai, lembu, sapi, sikat semua, habiskan. Enggak boleh tinggalkan. Apa yang terjadi? Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu apa? Menyelamatkan Agag. Siapa Agag? Raja Amalek tadi. Dan kambing, domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Perhatikan siapa? Saul dan rakyat yang menyelamatkan. Pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ini kesalahannya, kejelekan yang kedua. Dia tidak mentaati perintah Tuhan serta tamak akan harta. Padahal Tuhan udah perintahkan jelas. Kamu ya perangi Agag, perangi Amalek. Sikat semuanya, bunuh semuanya. Mulai dari orang, manusia sampai hewannya. Tapi Saul tidak melakukan. Kenapa? Waktu dia lihat, wow, ini lembu jinpu ya. Cegu jinpu ya. Wah, ini keledai kuingnya. Malah bejeni. Kita ambil aja, kita ambil. Saudara tahu? Dia sudah tidak mentaati perintah Tuhan serta tamak akan harta. Saya mau bilang sama saudara, kalau itu harta berasal dari pekerjaan yang tidak benar, urungkan niat saudara untuk melakukan itu. Sekali lagi, kalau itu harta berasal dari hal yang tidak benar, meskipun kelihatannya menguntungkan, saya mau bilang, saudara tinggalkan itu. Karena bagi Tuhan, gampang sekali dia memberkati hidupmu. Amin. Di sini dia tutup, orang tutup. Tuhan bisa buka di sebelah situ. Amin. Di kanan, kiri, muka, belakang orang boleh tutup berkat saudara. Tapi Tuhan dia punya banyak cara untuk memberkati engkau. Haleluya. Saudara, jangan pernah melawan Tuhan. Kalau itu bukan haknya saudara, berikan kepada orang yang memiliki hak itu. Kalau itu Tuhan tidak sukai, jangan lakukan. Untuk sementara kelihatan enak, tapi konsekuensinya bahaya. Amin. Yang ketiga, kejelekan daripada Saul. Menipu Samuel, menipu hamba Tuhan. Berani sekali saudara. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah, dia bukan cuma menipu hamba Tuhan, menipu Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel apa? Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Dia sementara lapor, halo Samuel, puji Tuhan, haleluya. Aku sudah menuntaskan semua perintah Tuhan. Sudah kubunuh semuanya. Waktu dia bilang lembunya, kambingnya, keledainya, semua sudah kubunuh. Tiba-tiba di belakang bunyi. Itu yang di belakang itu apa kata Samuel? Saudara, Saul berani menipu hamba Tuhan. Mungkin agak sedikit terusik kalau saudara dengar ini. Tapi saya harus sampaikan. Ada pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Dan waktu saya dengar saudara, ngeri. Saya mau sampaikan, saya catat di sini waktu saya renungkan tentang ini. Saya nggak mau bicara tentang orang lain. Saya bicara tentang gereja kita. Mungkin saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan datang. Saya kasih khotbah, datang dan berkata, Pak Donald, saya ini datang bertamu. Saya tidak akan bangun gereja. Dia bilang kepada temannya yang bawa dia, ini gembalamu Pak Donald ya, hormati dia. Oh silakan Pak. Ternyata dia bohongin saya. Beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun kemudian mereka merancangkan satu gereja, membangun satu gereja. Anda tahu apa yang Tuhan kerjakan? Turun dari pesawat, masuk ke mobil, mati.
Hati-hati soal menipu hamba Tuhan. Ya, anggotanya saudara datang kepada saya dengan Bu Gembala. Kami jangkau jiwa nanti bawa ke Eagle, nggak taunya bikin satu gereja. Hancur sekarang. Saudara tahu, ada beberapa yang tahu keluarga hancur. Saya harus sampaikan belak-belakan saudara. Orang yang saya tulus-tulus saja, oke silakan. Kalau untuk menjangkau silakan. Hamba Tuhan itu mau ditipu silakan. Tapi saya mulai belajar dari kasus-kasus itu. Setiap kali orang gak jujur saya tahu. Minggu lalu kita ngobrol ya dengan Bu Lina ya. Ada beberapa hal yang Bu Lina sampaikan kadang-kala kami tahu. Itu Tuhan yang suruh pastor untuk datang ke rumah. Tuhan mulai latih kepekaan saya kalau ada seseorang yang punya masalah. Tuhan bisa kasih lihat wajahnya terusan kepada saya. Saya sempat sharing kepada Pak Tim. Tuhan mulai latih kepekaan saya. 3 minggu saya dapat wajah seorang teman yang dulu pernah bantu saya di pondok. 3 minggu itu saya ingat terus dia. Minggu lalu dia telepon. Dalam bahasa Chinese. Dia panggil saya Don. Karena teman, Don. Wah jengok masih lah. Kira-kira kalau wateng yulai jadi mo. Saya bilang begini. Betul loh, 3 minggu lalu, 2 minggu lalu tuh sekitar pokoknya minggu-minggu belakangan itu saya ingat kamu dan seperti Tuhan kasih tahu kepada saya, kamu pulang aja lebih baik. Ya, Tuhan mulai latih loh saudara. Ada orang-orang yang, dan kepekaan-kepekaan ini yang Tuhan sudah taruh kepada hamba Tuhan. Meskipun saudara nggak ngomong jujur, sebenarnya roh kami tahu. Tapi ini perlu ketulusan, kejujuran kita. Saul sebenarnya saudara, Saul itu berani sekali, bukan sebenarnya. Dia berani sekali menipu hamba Tuhan. Kejelekan. Saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau orang Kristen, anak Tuhan, sudah berani menipu hamba Tuhan. Pasti dia berani menipu suaminya. Pasti dia berani menipu istrinya. Pasti dia berani menipu klien bisnisnya. Pasti. Hamba Tuhan, Tuhan kasih otoritas tertinggi loh saudara. Jadilah gereja Tuhan yang betul-betul hidup sungguh-sungguh jujur, tulus di hadapan Tuhan. Amin. Kejelekan Saul, dia menipu hamba Tuhan. Yang keempat. Kejelekan yang keempat, dia melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tidak mau jujur dan mau mengakui kesalahan. Ini kejelekannya yang keempat. Dalam 1 Samuel 15 ayat 15 kita baca. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Oke, baru kita baca yang merah. 1, 2, ya. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban Tuhan, korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Rupanya begini. Dia bilang karena ini, saya mau terangkan sejenak ya. Karena ini lembu-lembunya bagus, keledainya bagus, aku nggak bunuh. Ya Pak Samuel aku nggak bunuh ini. Pastor, aku nggak bunuh ini. Kenapa? Karena aku pikirkan bagus. Jadi kita persembahkan kepada Tuhan. Alasannya logika sekali. Yang bagus persembahkan kepada Tuhan. Tapi dia lupa ada perintah Tuhan. Suruh bunuh semuanya. Dia bilang apa? Sebab rakyat, kita bandingkan dengan ayat 9 tadi. Ayat 9. Coba dicabut, ini sudah cabut. Di bawah itu kemudian colok lagi. Oke. Wah. Coba manual saja, tolong. Klik ke atas. Terus. Yang kedua. Iya. Bandingkan dengan ayat 9. Tadi dia bilang rakyat. Sekarang apa? Kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, ya. Tetapi. Tadi dia bilang apa? Rakyat. Sekarang kita dapati di ayat 9. Saul dan rakyat. Yang punya inisiatif siapa? Saul. Gak mungkin rakyatnya berani ambil kalau rajanya gak suruh. Betul? Rajanya yang suruh loh saudara. Sekarang waktu Samuel tegur dia bilang apa? Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat. Padahal tadi Saul dengan rakyat.
Ini yang saya sebut melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tidak mau jujur dan mau mengakui kesalahan. Saya mau tanya sama saudara, kalau dia ngakui kesalahan, Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Berapa banyak suami-suami takut mengakui kesalahan kepada istri? Wah Pak Gem, daripada wak tahu tia, hi wei tahan na, nang mengaku dosa ho, tang caki caki ho, sampai people lok kio tendam nu, kai chui ho tendam ting tang ho yang koi kai kaceng mana tahan. Kalau engkau enggak akui Pak, itu akan jadi masalah besar. Numpuk dan akan terbiasa engkau lakukan dosa. Biasa Pak, lebih baik diomelin satu hari daripada engkau diam di neraka selama-lamanya. Coba istri-istri tanya, lebih baik diomelin kan daripada di neraka? Bilang istri-istri. Istri-istri semua senang hari ini. Istri-istri semua, wih Pak Gem mantap Pak Gem mantap. Tunggu dulu istri-istri. Alkitab bilang di mana banyak bicara banyak. Ya sudah, kalau cuma salah itu omelannya itu aja, jangan dari A sampai Z semuanya sampai. Semuanya kita pokoknya kita pretelin lah dari A, B, C sampai Z. Jangan. Amin. Omelin saja soal itu. Siap itu ampuni, sudah. Ada juga istri-istri begitu loh. Sekarang istri-istri dengar baik. Kadangkala salah menyalahkan orang lain. Itu sudah tipenya perempuan dah begitu. Dari dulu. Wah Pak Tim semangat sekali. Iya. Banyak memang begitu ya. Iya kan? Hawa. Ingat. Hawa. Adam kan waktu ditanya, Adam kenapa engkau makan buah itu? Adam bilang apa? Perempuan itu yang kasih. Ya kan? Dia buang kesalahan, perempuan itu yang kasih. Tuhan tanya, perempuan, kenapa kau makan buah itu? Perempuan bilang apa? Ular itu yang kasih. Tipe perempuan laki-laki sama. Kalau enggak jujur melemparkan kesalahan kepada orang lain. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu baik loh. Amin. Kalau engkau salah ngomong aja, Tuhan aku salah. Yang enggak baik tuh suami, kadang-kala waktu ngomong salah, dia bentak gitu, dia marah. Padahal Tuhan aja ampuni. Yang enggak baik itu kadang-kala istri Pak. Waktu kita salah, kita ngomong, kita ngakui, wih, dia omelin. Udahlah suami-suami, istri-istri mulai sekarang. Kalau salah, ampuni, sudah stop. Amin. Jangan belajar melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kesalahan Saul seperti itu. Anak-anak muda jangan enak-enak aja. Kalau ditegur kalau salah, jangan bilang, iya aja wali, woi pengiu aja wah. Iya kayak moyang aja wah. Stop. Nggak usah saling menyalahkan. Ketika ditegur dalam hal kesalahan, langsung bilang, ya aku salah, aku minta maaf. Tapi setelah minta maaf saudara, berubah dong. Amin. Ada orang minta maaf nggak berubah. Waktu ditanya kenapa Pak nggak berubah? Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga. Enak aja. Tuhan minta maaf dan berubahlah. Amin. Melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ini kesalahan kejelekan daripada Saul. Kejelekannya. Baik, yang berikut. 5. Kejelekan. Saudara sambil dengar, saudara coba sambil renungkan. Ini ada enggak? Aku tipe begini enggak? Ya tipe, saya tadi sudah sampai ke 4, sekarang 5. Kejelekan yang kelima, ngotot dan membenarkan diri meskipun. Coba, kira-kira saudara kenal nggak ada orang tipe seperti ini? Suami istri coba saling lihat, ada nggak suami-suami atau istri-istri tipenya seperti ini? Sudah salah, ngotot. Ini lihat ya, saya kasih ayatnya dalam ayat 18, ayat 19, 1 Samuel pasal 15. Tuhan telah menyuruh engkau pergi. Mari sama-sama baca. Dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, kata Samuel. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Baru dia sambung lagi.
Coba diklik. Ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan aku mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik. Sudah kedapatan dia itu salah, masih ngotot. Ya kan? Berapa banyak kali kita ketemu tipe-tipe seperti ini. Berapa banyak kali kita suami seperti ini. Berapa banyak kali istri-istri seperti ini. Sudah jelas salah, ngotot. Anak-anak muda berapa banyak kali udah jelas salah, ngotot. Saya mau bilang sama saudara sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau engkau mengakui kesalahan dia, ampuni. Tapi ada begitu banyak orang sifatnya sama persis kepada Saul. Ngotot saudara. Dah salah, gak mengakui kesalahannya. Ada orang salah cari-cari kesalahan lagi. Cari-cari pembenaran. Enggak, aku soalnya begini pastor. Soalnya aku kalau begini. Banyak alasan. Saya itu paling gak suka tipe seperti itu. Benar. Saya selalu ceritakan di sini, ada beberapa yang pernah tinggal di sini. Saya bilang saya paling gak suka tipe seperti itu. Kamu boleh berdosa, kamu boleh salah bagaimanapun, langsung ngaku, sudah selesai bagi saya. Tapi kalau kamu gak ngaku, ngotot, Tipe-tipe seperti ini saudara, ini kejelekan Saul. Dia ngotot membenarkan diri, gak mau ngaku salah. Nanti kita akan lihat konsekuensinya. Coba diklik. Yang keenam. Tadi kelima ngotot. Yang keenam sekarang. Degil. Bapak-bapak mau nggak dibilang degil? Itu bahasa orang Melayu sederhana saja. Degil betul engkau Nila. Kelihatan sepele. Tapi sebenarnya tidak bagus. Betul? 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Degil. Jadi Samuel kan sudah tegur nih. Kan aku suruh engkau tumpas. Kenapa engkau enggak tumpas? Aku tumpas. Itu bunyi lembu di belakang apa? Enggak, rakyat yang jarah. Siap itu, kan Tuhan sudah perintahkan bunuh semua, kenapa engkau biarkan? Dia ngotot lagi. Maksudnya aku jarah itu karena lembunya bagus-bagus, supaya aku bisa persembahkan kepada Tuhan. Samuel jawab di ayat 22, dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Amin. Tujuanmu mau ambil itu keledai lembu yang bagus itu untuk persembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak mau terima. Kenapa? Karena engkau gak dengar-dengaran. Sudah gak dengar-dengaran itu degil lagi katanya, ya kan? Baru dia sambung di sini. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Saya mau tanya, ciri-ciri orang degil itu seperti apa, Pak? Ayo bapak-bapak. Ciri-ciri degil. Orang Tionghoa bilang apa tuh? Tiki apa tong-tonghi? Hah? Tiki ya. Apa ciri-ciri tiki Pak Sun? Tawaitia ya. Nggak mau mendengarkan. Itu benar. Saul kan nggak mau dengarkan. Udah ditegur nggak mau lagi, ngotot, degil. Saya mau sampaikan Pak, kalau ada firman yang tegur engkau nggak mau dengar, sorry Pak, sorry to say. Bu, saya mau bilang sorry ya Bu. Kalau ada firman yang datang, engkau ngotot, nggak mau dengarkan, nggak mau lakukan, sorry Bu, walaupun kau udah tua. Bukan saya ngomong loh, firman. Degil tuh orang yang nggak mau dengarkan firman Tuhan. Ternyata banyak orang tua, banyak orang-orang yang sudah dewasa masih degil ya sama Tuhan. Tuhan tolong kita loh saudara. Jangan jadi orang yang degil. Ketika firman datang kita bilang terima kasih Tuhan, kamsiacu. Makasih Tuhan, ini firman buat saya. Luar biasa. Amin. Amin. Yang ketujuh.
Nggak lama juga ya. Udah mau selesai. 8 poin aja kok. Lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini kesalahan, kejelekan daripada Saul. 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut. Nah ini lagi, ngotot lagi ya dia. Ngotot lagi sebenarnya. Kalau sudah salah ya sudah, nggak usah pakai alasan. Banyak orang tipenya seperti itu Pak, Bu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen tipenya seperti itu. Sudah salah masih bikin alasan. Sudahlah kalau sudah salah nggak usah ada alasan. Amin. Sudah salah, aku telah berdosa. Wes, nggak usah blak blak blak, nggak usah bla 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 lagi di belakang. Ya Samuel, aku sudah nggak taat, aku sudah berdosa, ampuni aku Tuhan, sudah selesai. Saudara masih ingat cerita Daud? Waktu Nabi Nathan datang kepadanya, kasih perumpamaan tentang seorang kaya ya, yang memakan lembu, yang ambil lembu dari seorang miskin. Itu gambaran daripada seorang raja yang telah menindas, yang jatuh dalam dosa perzinahan. Dan Daud bilangnya orang kaya itu harus dihancurkan, harus dibunuh. Daud marah dan Nathan bilang apa? Engkaulah itu, karena engkau telah jatuh, engkau sudah berdosa. Daud nggak bilang begini, Nabi Nathan, habis itu Betsyeba, siapa suruh mandi nggak dalam toilet, mandi nggak dalam kamar mandi, mandi di tempat terbuka. Jadi waktu ya udah salah ima. Dia nggak bilang seperti itu loh. Daud bilang apa? Biar aku jatuh di kaki Tuhan. Artinya Daud mau bilang, Tuhan aku sudah berdosa, sekarang terserah Tuhan mau bikin apa, aku turuti. Amin. Harusnya Saul seperti itu. Ketika dia sudah dikasih tahu kamu tuh telah berdosa, malah dia bilang aku takut kepada rakyat. Dia takut kepada manusia. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Tidak berani menunjukkan identitas kekristenannya kepada keluarga yang belum percaya. Mau bilang haleluya puji Tuhan aja takut. Mau bilang shalom aja takut. Kemarin saya belajar. Ada satu mata pelajaran tentang Islamologi. Dosen kami bilang begini. Nggak usah takut. Ngomong aja. Tunjukkan identitas kita. Kekristenan harus seperti itu. Mereka aja berani tunjukkan identitas, kenapa kita tidak? Ada satu ayat, Petrus bilang begini, kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Men, Yosua pernah bilang, pilih sekarang. Mau beribadah kepada Tuhan yang kamu sembah di padang gurun atau kepada Tuhan? Aku dan seisi rumah memilih untuk menyembah Tuhan. Artinya Yosua bilang kalian mau marah sama aku, mau perangi aku, no, terserah. Aku tetap menyembah kepada Tuhan. Yosua tipe orang yang tidak takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Saul dia beralasan, aku takut kepada rakyat. Banyak istri-istri yang sudah percaya sama Tuhan, suaminya belum, terlalu takut dengan suaminya untuk memuliakan Tuhan. Padahal ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman ketika istri bertindak, akhirnya suaminya diselamatkan. Amin. Kalau suamimu belum izinkan datang ke gereja, minimal di rumahmu engkau jadi berkat. Tetap banyak berdoa, banyak berpuasa. Amin. Bu Mena punya pengalaman itu bukan? Iya kan? Walaupun harus beberapa tahun lamanya. Ayo, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Yang terakhir, ini baru kejelekannya, belum saya masuk konsekuensi ya. Sombong dan gila hormat. Ini kejelekan Saul. 1 Samuel 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, tadi dia sudah ngaku ya, aku sudah berdosa. Tapi rakyat dia buang lagi. Sekarang
Ngotot lagi dia. Aku telah berdosa, tetapi tunjukkan. Kenapa saya harus pakai kata tunjukkan? Nanti saya sampaikan ya. Tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kata tunjukkan di situ, saudara lihat itu. Dalam bahasa asli, bahasa Ibraninya kabat. Kabat itu ternyata artinya begini, menekan orang dengan berat. Tunjukkan. Jadi saudara bisa bayangin ya, ini Samuel, Andrew maju. Saya dramatisirkan ini arti kabat ya, tunjukkanlah. Menekan orang dengan berat, dengan suara yang berat loh, dengan suara yang keras. Ini Samuel lagi tegur dia, kamu itu salah. Samuel lagi tegur Saul. Tiba-tiba Saul bilang begini, aku memang sudah berdosa, tapi tunjukkan. Saya mau tanya, masih ada hormat dia sama Samuel? Nggak ada. Silakan duduk, Tuhan berkati. Itu arti kabat. Dia bentak loh saudara. Aku sudah berdosa tapi kamu tunjukkan hormatmu kepadaku. Saya mau tanya, Samuel hormati Saul enggak? Samuel itu hormati Saul sebelum Saul jadi raja. Mau bukti? Masih ingat waktu Samuel, masih ingat ya 3 minggu lalu. Dia cari keledai, akhirnya dia punya bujang. Yo, di situ ada nabi, kita ketemu pelihat itu. Dan Tuhan sudah bicara, nanti akan datang seorang anak muda. Ya kan? Nah, datang. Waktu Tuhan udah bicara sama Samuel, nanti akan datang Saul dan kau harus urapi dia menjadi raja. Samuel waktu itu mau mempersembahkan persembahan korban. Tahu nggak saudara? Samuel pakai, dalam Alkitab tulis begini. Samuel mengajak Saul duduk di depan, duduk di meja kehormatan. Betul ya? Kemudian Samuel bilang sama pelayan, mana itu makanan yang sudah aku pesan, yang suruh sisakan untuk Saul. Saya mau tanya, Samuel itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu tahu menempatkan mana yang harus dihargai, mana tidak. Amin. Sebelum Saul jadi raja, Samuel itu menghormati dia. Dia kasih, belum dilantik, dia kasih satu tempat kehormatan. Tapi sekarang setelah Saul jadi raja, berani-beraninya dia bilang, engkau tidak menghormati aku. Saya mau ada pada satu kesimpulan. Saudara, kalau firman ini harusnya ditaruh di tempat paling tinggi dari kehidupan kita. Artinya begini, kalau firman sudah tegur, engkau mau pengusaha, engkau mau punya banyak duit, engkau mau pejabat yang punya kedudukan, engkau harus tunduk kepada firman. Amin. Harusnya Saul seperti itu. Dia harus junjung tinggi hamba Tuhan, dia harus junjung tinggi firman yang disampaikan oleh Samuel. Dia harus letakkan jabatannya sebagai raja, menundukkan diri di bawah otoritas firman. Tapi hari ini dia sombong dan gila hormat. Kau tunjukkan hormatku kepadaku. Aku ini raja. Samuel ngalah, ikut dia. Tapi apa yang terjadi? Konsekuensinya, Saul akhirnya tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau ada firman yang tegur engkau, mungkin engkau orang punya kedudukan, taat aja, rendahkan diri. Amin. Jangan gila hormat seperti Saul. Pakai kata kabat lagi, wah kasar. Kau tunjukkan hormatmu kepadaku. Itu kalimat kabat, itu menekan orang dengan berat, saudara. Wow. Tuhan tolong kita menjadi jemaat Tuhan, kita menjadi gereja Tuhan yang betul-betul murni di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita sekarang masuk ke konsekuensi dari kejelekan Saul. Ada konsekuensinya. Yang pertama, kehilangan jabatan. 1 Samuel 13 ayat 13, ketika dia merampas tugasnya imam dan nabi, apa yang terjadi? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya, wow, perhatikan ini, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk, Tuhan sebenarnya bilang begini, Saul, kalau engkau terus dengar-dengaran, taat, kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya loh. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kehilangan jabatan. Kehilangan segala-galanya lah saudara. Dari orang hina diangkat menjadi terbesar. Kembali jadi yang terhina lagi sekarang. Dan anak-anaknya pun hancur semuanya. Yonatan yang rohani itu akhirnya mati juga. Ada anaknya yang satu yang cacat namanya Mephiboset. Kalau saya nggak salah ya, ada dua. Mephiboset apa? Mephiboset ya, anaknya cacat. Nah, konsekuensi dari Saul, kejelekan-kejelekannya, kehilangan jabatan. Saya percaya kita tidak mau kehilangan jabatan. Apakah jabatan engkau sebagai pengusaha? Ya, engkau yang saya percaya, saya berdoa dan Tuhan taruh dalam roh saya bahwa ada banyak jemaat Eagle yang diangkat oleh Tuhan di posisi-posisi yang luar biasa dalam pekerjaan. Dan saudara harus taat kepada Tuhan supaya jangan kehilangan jabatan-jabatan ini. Amin. Belajar ya dari Saul. Yang kedua, klik. Ditolak oleh Tuhan. Ini konsekuensinya. 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Maka ia telah menolak kau sebagai raja. Menolak. Sayangnya. Bayangin orang yang paling hina, terkecil. Tuhan pilih. Tapi karena kejelekannya Tuhan tolak. Ingat, gereja kita bukan menganut paham sekali selamat tetap selamat. Engkau berdosa tetap diselamatkan. No. Gereja kita keselamatan bersyarat. Artinya kalau engkau sudah percaya, setia, dan taat melakukan, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Paulus bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan kita harus jaga. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan hanya karena tidak bertobat, saudara. Tuhan tolong kita ya. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan, seluruh jemaat Eagle diselamatkan. Mereka menjadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, klik. Yang ketiga, roh Tuhan mundur. Waduh, ini yang paling sadis. 1 Samuel 16 ayat 14. Untuk pertama sekali, ya, 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bandingkan waktu Samuel pertama kali ketemu dia, waktu mau mengurapi menjadi raja dalam 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kita menjadi manusia lain. Amin. Manusia lain maksudnya manusia rohani di sini. Amin. Anda nggak akan bisa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kalau roh Tuhan nggak menguasai hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang rohani sekali ketika roh Tuhan menguasai hatimu. Roh Tuhan sangat penting, tapi roh ini undur daripada Saul. Sehingga yang tadinya dia berubah menjadi manusia lain, sekarang menjadi manusia kardus. Itu bahasa orang ya. 1 Samuel 10, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia ini Saul dengan rombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Roh yang sudah memenuhi dia ini kemudian undur. Undur. Saudara, saya mau bilang, kalau anak-anak Tuhan sudah ada, enggak ada Roh Kudus. Yang pertama, engkau akan tidak stabil rohanimu. Yang kedua, kalau trompet berbunyi, engkau tidak akan disingkirkan.
Dan alamatnya engkau akan jadi sama seperti 5 anak darah bodoh. Masuk ke 3,5 tahun penganiayaan. Selamat menikmati penganiayaan di sana. Kalau engkau ingin selamat, tetap bertahan dalam penganiayaan itu. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang punya cita-cita masuk ke 3,5 tahun? Angkat tangan. Pak Sunda mau angkat tangan, turun lagi dia. Ada? Berarti sudah ngerti tentang pelajaran kita ya. Masuk dalam zamannya antikris berkuasa. Alkitab bilang hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan disingkirkan. Jadi ketika Roh Tuhan mundur, engkau akan tidak stabil jadi orang percaya. Kedua, engkau tidak akan disingkirkan. Begitu pentingnya roh ini. Jaga roh ini saudara. Setiap kita, waktu kita percaya Tuhan, Alkitab bilang, dia sudah ada di dalam hati kita. Bangun hubungan yang baik terus, sehingga roh itu menguasai hidupmu. Sampai akhirnya, dia datang, engkau disingkirkan karena ada roh Allah dalam kita. Masih ingat Daud? Saya petik kalimat Daud waktu dia jatuh dalam dosa. Daud bilang begini, Bapa, berikanku hati yang baru. Jangan ambil rohmu dari dalamku. Daud tahu, kalau roh ini Tuhan sudah ambil, habis aku. Anda tahu dia bisa mencabi-cabikan, kalau dia berjumpa dengan singa atau beruang, dia bisa kelahi dengan singa atau beruang hanya dengan, Alkitab punya pakai kata, dia pegang jenggotnya lalu dia cabikan mulut daripada singa atau beruang itu. Dari mana dia bisa dapat keberanian dan kekuatan seperti itu? Dari ketika dia penuh dengan roh. Amin. Dari mana dia bisa mengalahkan si Goliat yang tadi pagi kita baca. Hari ini pembacaan kita Goliat. Dari mana dia bisa jadi seorang yang pemberani bisa mengalahkan Goliat? Karena ada roh Allah dalam hidupnya. Saudara, sehingga waktu dia jatuh dalam dosa, walaupun dia kecil dia bisa kalahkan Goliat karena ada roh Allah. Sehingga waktu dia jatuh di dalam dosa, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia berpikir, sudah kecil, gak ada tenaga lagi, habis gua. Anda mengerti sekarang? Bahasanya dia datang kepada Goliat, dia pakai bahasa begini. Goliat bilang, hei anjing kang aku, engkau datang dengan tongkat. Daud bilang apa? Engkau datang dengan pedang, lembing, tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Artinya Daud dia berperang karena ada roh Allah di dalamnya. Daud yakin dia akan menang karena bukan dia yang berperang, tapi roh Allah yang ada di dalamnya yang bisa berperang mengalahkan Goliat. Dan ketika dia jatuh, dia bilang, Tuhan jangan ambil roh ini daripadaku. Saya mau bilang sama saudara, jaga roh ini baik-baik. Kalau engkau berdosa, roh ini yang mulai ngomong, engkau dosa, minta ampun. Minta ampun. Roh ini yang berikan kepekaan untuk engkau bertobat. Kalau engkau salah jalan, roh ini yang selalu ngomong, engkau sudah salah dan engkau ada ketakutan. Kalau engkau gak baca Alkitab, dia mulai ngomong, hari ini engkau belum baca Alkitab, ada ketakutan. Roh ini, dia kasih signal. Dan Anda bisa bayangkan kalau roh ini udah undur daripada saudara, maka saudara akan menjadi manusia, bukan manusia lain, manusia jasmani yang lebih parah dari sebelum saudara bertobat. Betul? Anda perhatikan orang-orang yang pernah dibaptis, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hidupnya nggak benar, nggak bertobat sungguh-sungguh, dia lebih jahat dari sebelum dia mengenal Tuhan. Kalau dulu sebelum mengenal Tuhan, ya dia selingkuh, dia diam-diam, tapi sekarang ketika dia mengenal Tuhan dan tidak menjaga, lalu dia jatuh, dia selingkuh terang-terangan. Tuh, roh ini sudah undur. Kalau roh sudah undur, Alkitab bilang begini, dia akan panggil. Kita baca tadi ya. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 17 apa? Pasal 16. Roh Tuhan sudah undur dari dari Saul, dan roh jahat yang masuk dalam Saul. Betul? Dalam perjanjian baru ditulis ada rumah yang sudah terapi tersusun, tapi nggak dijaga, dia panggil 7 roh masuk. Orang yang sudah nggak ada Roh Kudus,
dia akan lebih parah dari sebelum dia menerima Tuhan. Sebabnya saya mau pesan, jaga baik-baik roh ini. Para pemusik, para singer, mari datang ke depan. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita tinggalkan rumah ibadah ini. Mari saudara, renungkan dulu beberapa poin-poin. Ya, beberapa poin-poin dari kejelekan-kejelekan Saul. Apakah engkau masih ada dosa-dosa sama seperti Saul? Berani merampas tugasnya imam? Tolong pemusik maju ke depan. Ya. Tidak mentaati perintah Tuhan, tamak akan harta, menipu hamba Tuhan. Kemudian suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, tidak jujur atau mengakui kesalahan. Selalu ngotot kalau salah. Degil, lebih taat kepada manusia, sombong dan gila hormat. Sudah renungkan, kalau ada kejelekan-kejelekan ini, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat. Aku menjadi istri yang baik, aku menjadi suami yang baik, aku menjadi anak-anak muda yang baik. Dudukkan kepala saudara, kita datang kepada Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Dan bangkitkan roh dalamku. Jaga aku dalam hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Mari sambil saudara duduk, nyanyikan kembali dari awal. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu. Katakan bersama, jaga aku dalam, jaga aku dalam hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku.
Jemaat saja dari awal dengan lembut. Beriku hatimu, ya Allah. Dan bangkitkan roh-Mu. Berapa banyak kali kadang kita nggak bisa taat karena roh itu mulai undur mungkin. Berapa banyak kali seringkali kita ngotot padahal kita sudah salah. Karena roh itu sudah mulai undur. Lewat pujian ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku hati yang baru. Jangan ambil roh-Mu dalamku. Saya berikan kebebasan buat saudara. Kau mau duduk, mau berdiri, mau berlutut, silakan katakan. Jaga kami Tuhan. Jaga kami. Berapa banyak kali kita udah gak jujur sama Tuhan. Kita sudah mulai belajar menipu Tuhan. Kita mulai belajar, kita sudah enggak takut untuk tidak jujur kepada hamba Tuhan. Kenapa engkau bisa lakukan itu? Karena roh itu mulai undur. Minta hati yang baru siang ini. Yes. Sama-sama singar. Beriku hati baru. Bilang sama Tuhan, Tuhan kasih hati baru Tuhan. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku.
saya, ada kata-kata yang harus kita ubah. Haleluya. Kadangkala kita pikir itu hal biasa. Saya kasih contoh. Kadangkala gembala atau ibu gembala tanya, kenapa tidak datang? Lagi sakit, padahal dia tidak mau datang. Saya mau beritahu, kelihatan biasa, tapi itu satu dosa, membohongi hamba Tuhan. Saul salah satu roh. Kenapa roh bisa undur dari Saul? Dia berani menipu hamba Tuhan. Belajar saudara. Kepada hamba Tuhan kau belajar untuk jujur. Karena hamba Tuhan itu wakil Allah. Beberapa kali saya dapat informasi. Waktu ditanya, kenapa tidak datang? Kenapa tidak ikut pemuridan? Handphone saya rusak. Tapi online dengan Facebook bisa. Enggak ada signal. Kelihatan sederhana. Tapi saya mau beritahu dengan kasih Kristus. Itu satu bentuk kebohongan kepada hamba Tuhan. Roh Tuhan. Orang yang penuh dengan roh, dia tidak akan berani bohong. Ketika engkau pelihara kebohongan itu, roh ini akan undur. Kalau roh ini sudah undur, engkau akan menjadi manusia yang tidak ubahnya seperti manusia yang berdosa lain. Taruh tangan kananmu di dada. Bilang sama Tuhan, beriku hati. Dengan lembut katakan, ya Allah, dan bangkitkan beriku kira mata kaya ramataka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Jagaku dalam hadirat-Mu. Tuhan, jangan ambil roh-Mu. Jangan ambil dariku. Tangan kita tinggi-tinggi, katakan jagaku dalam, jagaku hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil, jangan ambil roh-Mu dariku.
suaramu, tetap sembah Tuhan. Haleluya.